Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hamba-hambanya satu bulan yang sepertinya apabila kita terpeleset di bulan itu maka kita akan jatuh di atas dipan-dipan surga.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadiahkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 bulan, yang apabila mereka jatuh di bulan itu maka mereka akan jatuh di atas taman-taman surga. Betapa tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa syahrul Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibuka seluruh pintu-pintu surga, "wa ghuliqat abwabun nar," ditutup seluruh pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dibelenggu setan-setan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kalau kita di rumah punya 2 pintu, pintu depan dikunci, pintu belakang dibuka, apa iya kita masuk lewat pintu depan? Kalau kita menuju satu ruangan, pintu depan dikunci, pintu belakang dibuka, apa iya kita mau masuk lewat pintu yang dikunci? Maka pintu neraka ditutup, seluruh pintu-pintu di surga dibuka. Siapa yang masuk neraka ketika itu? Hanya orang muslim yang payah yang tidak masuk surga apabila datang kepadanya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sudahlah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Yang jadi biang masalah yaitu setan-setan dibelenggu. Kalau kita ibaratkan pemain bola, bola di kaki, gawang di depan, kipernya lari, kita tendang tidak gol. Terlalu payah betul orang muslim yang di bulan Ramadan, datang kepadanya bulan Ramadan dan dia tidak masuk surga. Bagaimana mungkin tidak? Kaki bola di kaki, gawang di depan, kipernya kabur, tidak ada yang jaga, merem pun kita bisa gol. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka itu 2 sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat ke medan jihad. 1 dari mereka wafat syahid, yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang. Orang yang masih hidup ini tentu kecewa karena mereka berharap pulang tanpa nyawa. Mereka ingin mendapatkan derajat syahid. Derajat syahid begitu tingginya hingga kalau dikuburkan tanpa perlu diganti bajunya karena darah dan bajunya menjadi saksi. Begitulah tingginya pahala jihad fi sabilillah. Begitulah tingginya pahala syahid. Maka dia kecewa. Yang masih hidup ini kecewa. Tidak lama kemudian dia bermimpi bahwa nanti di akhirat derajatnya lebih tinggi daripada sahabatnya yang meninggal. Lalu ketika datang keesokan hari, dia bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku bermimpi bahwa aku memiliki derajat lebih tinggi daripada sahabatku yang meninggal di medan jihad." Lalu Rasulullah SAW bertanya kembali, "Sudah berapa kali kau mendapati Ramadan setelah kejadian itu?" Itulah sebab bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sudah berapa Ramadan yang datang kepada kita? 10 kali, 15 kali, 20 kali, 30 kali? Rasa-rasanya berkali-kali Ramadan yang datang kepada kita itu semestinya sudah mengangkat derajat kita tinggi sekali ke derajat aulia illah. Kenapa? Karena begitu hebat dan agungnya dan mulianya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tetapi untuk mendapatkan kemuliaan itu ada syaratnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam riwayat yang lain, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa atau siapa yang melaksanakan bangun malam, ibadah malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada motif lain.
untuk menjalani puasa ini kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang mendapatkan keutamaan Ramadan. Bukan untuk mencari kesehatan. Kita puasa bukan untuk diet. Kita puasa bukan untuk berhenti merokok. Hanya imanan wahtisaban. Kita puasa hanya karena iman kita dan karena kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mereka itulah orang-orang yang ikhlas di dalam puasanya. Puasa yang mendapatkan keutamaan adalah puasanya orang-orang yang ikhlas hanya untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan orang-orang yang ikhlas akan terlihat daripada ibadahnya. Ada orang yang melaksanakan ibadah hanya untuk adaul ibadah, sekedar melaksanakan saja. Puasa ia hanya sekedar puasa, menahan diri dari lapar dan haus saja. Itulah yang disebut dengan adaul ibadah, formalitas, seremonial. Tapi mereka yang benar-benar mendapatkan keutamaan Ramadan adalah mereka-mereka yang siddiqun, orang-orang yang tahan banting dalam ibadah. Siapa orang-orang yang tahan banting dalam ibadah? Kita mendapati Ramadan di hari pertama, tarawih di hari pertama, masjid-masjid membludak tidak mampu menampung jamaah. Hari kedua pun begitu, hari ketiga pun begitu, seterusnya berkurang dan berkurang. Salat subuh pun begitu. Ramadan hari pertama membludak, masjid tidak muat. Hari kedua berkurang, hari ketiga berkurang, minggu depan semakin berkurang, sehingga tidak tersisa kecuali hanya orang-orang yang memang dari awal ahli sholat jamaah. Orang-orang yang mendapatkan keutamaan Ramadan adalah orang-orang yang siddiqun. Siapa itu as-siddiqun? Orang-orang yang tahan banting dalam ibadah. Dalam keadaan gembira mereka beribadah, dalam keadaan sedih mereka ibadah, dalam keadaan senang mereka ibadah, dalam keadaan susah mereka pun beribadah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meliburkan ibadahnya apapun yang terjadi kepada diri beliau, senangkah atau sedihkah. Terbukti ketika Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wafat, kemudian disusul pamannya yang begitu beliau cintai wafat, Abu Thalib wafat. Beliau bersimpuh di Masjidil Haram. Beliau beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat suci. Disitulah malaikat Jibril alaihissalam menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlangsunglah peristiwa Isra Mi'raj. Itu terbukti bahwa kesedihan apapun yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membuat beliau goyang dari ibadahnya. Mereka itulah as-siddiqun, orang-orang yang tahan banting dalam ibadahnya. Walaupun kurang apa yang kita makan, walaupun sedikit apa yang kita makan, walaupun kita tidak sanggup untuk membeli baju lebaran, tapi as-siddiqun tidak pernah goyang daripada ibadahnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka itu untuk mendapatkan ibadah yang tahan banting, untuk menjadi orang-orang yang tahan banting dalam ibadah, bukan sekedar hanya adaul ibadah, melaksanakan ibadah secara formalitas, tapi butuh mudawamah. Apa itu mudawamah? Konsistensi dalam ibadah, terus menerus dalam ibadah, fokus dalam ibadah. Dan fokus dalam ibadah tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan meninggalkan asyawagil, yaitu hal-hal yang menyibukkan diri kita dari selain ibadah. Hal-hal yang membuat kita tidak fokus dari ibadah, hal-hal yang membuat kita lalai dari ibadah, itulah asyawagil. Kalau kita yang seharusnya fokus ibadah lalu tidak bisa fokus ibadah, yakinlah ada dunia yang terselip di dalam kehidupan kita yang membuat kita lalai dari ibadah. Pasti ada dunia yang terselip di dalam hati kita. Tapi itulah kita manusia. Oleh karena itu, ketika kita menjelang buka puasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah tarawih kita berdoa, ketika di waktu sahur kita berdoa dengan doa yang disunahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim.
tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan dengan doa itulah Allah Subhanahu wa taala menutup segala kekurangan di dalam puasa dan ibadah-ibadah Ramadan kita, yang dengannya ibadah Ramadan akan menjadi ibadah yang memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik untuk kita, lebih baik dan lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih istimewa dari Ramadan-Ramadan kita sebelumnya, dan tidaklah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan kecuali kita dalam keadaan yang lebih siap lagi untuk beribadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkari wa mulazamatil itti'adi wal iddikar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anma, wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wa ad-da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.